Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita masih sama terkait dengan tahun ajaran baru 2024. Tadi kita sudah bahas di awal ya bahwa memang hari pertama masuk sekolah itu dari tanggal awal ditetapkan tanggal 8 Juli diundur menjadi tanggal 15 Juli 2024. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Kadis terkait dengan pengamanannya sendiri seperti apa menjelang masuk ya Bapak ya tahun ajaran baru ini seperti apa, karena emang biasanya nih orang-orang tua ini sangat antusias ya mengantar anaknya ke sekolah sampai nyari bangku lah, lihat teman-temannya seperti apa, mengantarkan anak sampai ke ruangannya. Adakah pengamanannya sendiri Pak dari Dikbud sendiri seperti apa? Ya, kami berharap nanti ketika masa MPLS ya, anak-anak sekolah baru masuk, dan ini kami berharap kepada orang tua karena sudah percaya menitipkan anaknya di sekolah-sekolah, maka mungkin kami akan membatasi ya, ruang orang tua. Mungkin nanti kami batasi nanti sampai dengan pintu pagar saja. Nanti ke selanjutnya itu adalah biar anak-anak cepat mandirinya. Tapi kalau tetap orang tuanya sampai ke sekolah mencari bangku, kita khawatir ini. Anak-anak jadi nantinya kita berharap bisa mandiri, kemudian bisa lepas dari pangkuan orang tuanya, ini jangan tergantung terus. Sehingga percayakanlah saja kepada guru-guru kami di satuan pendidik di tingkat SMP, di tingkat SD ya, yang paling rawan ini kan. Nah, jadi percayakan saja, insya Allah anak-anak kita diberlakukan dengan baik. Itu yang namanya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Baik, kalau dari di SMP 1 sendiri seperti apa Bapak terkait dengan pengamanannya sendiri ya di tahun baru nanti? Jadi kita memang di SMP 1 itu karena ini pinggir jalan 2 jalur ya. Untuk mulai dari anak itu turun kita sudah ada pengamanan dari pihak keamanan sekolah itu. Jadi anaknya berang jalan, kemudian kita juga dibantu oleh pihak kepolisian itu. Kita sudah ada kerjasama ya dengan pihak Polres. Itu pagi-pagi mereka tuh sudah standby, anak hadir ke sekolah itu turun dari kendaraan mungkin diantar atau mungkin naik Grab atau sebagainya macam. Itu sudah ada pengamanan khusus. Jadi mulai dari melintas menyeberang jalan itu sudah ada pengamanan. Kemudian ketika ada tahun ajaran baru, biasanya anak ini kan baru tamat SD, anaknya mungkin perlu pendampingan orang tua, kita memang tidak mengizinkan dia untuk masuk ke lokasi. Karena kalau masuk ke lokasi, kalau anak 200 misalkan didamping anak orang tua 200 ya enggak ini membludak kita. Belum lagi tempat parkir segala macam. Jadi kita berharap orang tua ya hanya sebatas mengantar. Selebihnya percayakanlah kepada pihak sekolah karena pihak sekolah sudah punya SOP penanganan siswa itu sendiri gitu. Karena emang ada juga anak-anak yang butuh penyesuaian lingkungan ya Bapak ya, seperti anak SD yang mungkin emosionalnya masih labil kan, butuh pendampingan orang tua, takut gitu kan. Mungkin diberikan pemahaman kepada sang anaknya seperti itu. Nah, untuk tenaga pendidik sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Apakah memang dari guru sendiri itu jumlah kuotanya sesuai dengan murid-murid SD ataupun SMP yang ada di sekolah tersebut sudah memenuhi standarnya atau seperti apa Pak? Ya, kalau alhamdulillah untuk kita di Kota Bengkulu di semua jalur jenjang pendidikan, alhamdulillah untuk tendiknya, tenaga pendidiknya ini bisa dipenuhi ya. Apalagi kini kita di 2023 dan 2024 ini hampir di angka 700 ya kita menerima itu P3K. Alhamdulillah inilah yang akan menjadi pendorong ya kawan-kawan di guru-guru di satuan pendidik. Baik, kalau dari Pak Muhtar sendiri seperti apa Bapak? Terkait dengan tenaga pendidik sejauh ini di SMP tersebut, apakah sudah sesuai dengan kuota siswanya ya? Sudah. Alhamdulillah untuk saat ini kita itu
berbanding ya, berbanding lurus lah antara dengan siswa dengan tenaga kependidikan. Karena kemarin itu ada yang pensiun tapi diangkat guru P3K, itu yang menutupi. Tapi ada mata pelajaran khusus ya yang tertentu lah yang kemarin itu tidak ada gurunya karena pensiun, lalu belum ada P3K, itu yang jadi kendala. Tapi untuk saat ini sudah teratasi itu, bahkan kita bisa membantu kawan-kawan yang kemarin itu diangkat P3K, ada kekurangan jam di sekolah tempat dia bertugas, itu ada bisa membantu, artinya sama menguntungkan. Pihak sekolah dapat, lalu yang bersangkutan juga bisa memenuhi beban kerja. Insya Allah untuk di kota ini baik itu SD dan juga SMP masih bisa diakomodir ya Bapak ya dari segi tenaga pengajarnya. Berbeda kalau misalnya di daerah-daerah mungkin kesulitan ya Bapak ya, entah itu dari jalur aksesnya, fasilitas dan sebagainya. Tapi kalau sejauh ini Bapak untuk fasilitas sendiri atau mungkin hasil monitoring dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan sejauh ini seperti apa Pak? Dari fasilitas dan juga mungkin akses dari anak-anaknya dalam mendapatkan informasi ya, entahkah itu perpustakaan yang dilengkapi dan komputernya ya Bapak ya, dan masih banyak lagi. Ya, alhamdulillah kita di Kota Bengkulu ini setelah kami melakukan pengecekan di lapangan, kemudian memantau sekolah-sekolah, memang tidak kita pungkiri ya terkait dengan Sarpras ini memang ada yang sekolah yang kurang, kemudian ada juga sekolah yang sudah memenuhi standar. Nah, harapan kami ke depan inilah yang coba kita dorong ya di beberapa satuan pendidik yang Sarprasnya masih kurang, ini juga akan kita dorong terus agar artinya pemerataan pendistribusian Sarpras ini juga bisa memenuhi daripada standar sekolah. Baik, sejauh ini adakah laporan Bapak dari berbagai orang tua atau mungkin sekolah yang mungkin keberatan dengan sistem di sekolahnya, entahkah itu mungkin ada indikasi pungli atau ada masih banyak lagi ya Bapak ya? Ya, memang ada yang kita dengar ya dari beberapa orang tua ini ada terkait dengan pungli, tetapi setelah kita pantau dan kita cross check ke lapangan, bahkan ini sebetulnya kalau dikatakan pungli saya juga bisa memastikan itu tidak, karena di sekolah-sekolah ini mereka sudah melakukan pendekatan yang itu kan ranahnya daripada komite. Komite itu melakukan pendekatan kepada orang tua murid untuk juga mendorong anak-anak kita ini bisa bersinergi ya, bisa kira-kira seperti daya dorong lah ya untuk juga support daripada orang tua. Karena kita pahami bersama bahwa anggaran BOS ini kan sangat minim ya. Kalau di jenjang SD, SMP ini kisaran antara 900-an per tahun. Maka ini kalau juga tidak ada dorongan dari wali murid, maka ini juga akan merupakan hambatan dan kendala juga. Cuman kami memastikan di satuan pendidik ini tidak terlalu memberatkan orang tua, agar kalaupun ada misalnya iuran-iuran, tetapi itu yang masih standarisasi ya, yang artinya kira-kira yang masih mampu orang tuanya untuk itu, dan juga tidak boleh artinya itu memaksakan diri. Bagi orang tua yang tidak mampu maka itu digratiskan, sehingga ya artinya ada subsidi silang lah begitu. Ada yang keluarga yang orang tua yang mampu untuk memberikan juga agak sedikit lebih begitu kan, kepada yang tidak mampu kita gratiskan. Maka tidak ada yang boleh ada pemaksaan untuk di satuan pendidik di Kota Bengkulu. Balik kalau misalnya ada pun dana tambahan ataupun iuran itu dibicarakan terlebih dahulu kepada orang tuanya biar tidak miskomunikasi ya Bapak ya, takutnya nanti dikira pungli. Baik, kita jeda dulu Bapak, ini jeda terakhir kita, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.